Perkenalkan, nama saya Violenta Barita dengan NPM E1J024041. Di sini saya akan menjelaskan tugas botani, yaitu Project Metode Morfologi 2025, yaitu dengan spesies Momordica, Karantia L, dan famili Cucurbitaceae. Dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Wahyuni Genivianti dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan morfologi akar. Morfologi akar yang terdapat pada vare itu ada 6, yaitu leher akar atau xylem, ujung akar atau apex radikis, batang akar atau corpus radikis, cabang-cabar akar atau radix lateralis, serabut-serabut akar atau fibrilla radicalis, rambut-rambut akar atau pilus radicalis, dan tudung akar atau calyptra. Yang pertama yaitu leher akar. Leher akar merupakan bagian yang menghubungkan akar dengan pangkal batang. Yang kedua yaitu ujung akar, bagian muda pada ujung akar yang terus tumbuh. Yang ketiga yaitu batang akar, merupakan bagian akar utama antara leher dan ujung akar. Yang keempat yaitu cabang-cabang akar, merupakan akar lateral yang keluar dari akar utama. Yang kelima yaitu serabut-serabut akar, merupakan akar halus berbentuk serabut. Yang keenam merupakan rambut-rambut akar, yaitu penonjolan dari serabut akar yang berfungsi menyerap udara dan zat hara. Yang ketujuh yaitu pelindung. Salah. Morfologi batang. Pada tanaman pare, perbatangan termasuk dalam kategori batang basah atau herbaceous. Dan bentuk batang pare memiliki batang yang bersegi, lebih tepatnya segi 5. Permukaan batang pare termasuk dalam kategori belarur atau salcatus. Perbatangan batang pare lebih tepat dipecah sebagai tanaman liana atau merambat dengan sulur yang membantu penyembuhan. Sifat batang pare lebih tepat dikaitkan dengan cabang plagiotrop produktif, dan arah tumbuh batang pare memiliki arah tumbuh terkulai atau declinatus. Perumuran pare termasuk dalam tanaman anual atau musiman, karena setelah berbuah tanaman pare tidak akan tumbuh lagi dan berbuah lagi. Percabangan batang. Pada tanaman pare memiliki pola pertumbuhan batangnya yang simpodial, yang berarti batang pokoknya sulit ditemukan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan utama digantikan oleh cabang-cabang lateral yang tumbuh lebih dominan. Pada tanaman pare, setelah batang utama tumbuh hingga titik tertentu, pertumbuhan berikutnya lebih didominasi oleh tunas-tunas samping, sehingga pola percabangannya menyerupai sistem simpodial. Morfologi daun. Daun pare termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki 2 bagian umum saja, yaitu tangkai daun atau petiolus dan helaian daun atau lamina. Daun pare memiliki bentuk daun yaitu atau silsum sabtio, yaitu pare berbagi menjari dan berbentuk jantung. Ujung daun atau apex. Daun pare memiliki ujung daun yang berbentuk meruncing dan berbentuk bulat dengan kedua tepi daun di sebelah kanan dan di sebelah kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas. Yang ketiga yaitu pangkal daun atau basis. Pare pada pangkal daunnya berbentuk bangun jantung dan daunnya tunggang dan bangunnya seperti bulat telur, yang memperlihatkan suatu lekukan pangkal daun juga. Tulang daun atau hervatio. Susunan tulang daun pada pare terbentuk seperti jari-jari tangan. Tepi daun atau margo. Tepi daun pare yaitu bertoreh dan tergolong toreh dalam. Daging daun. Daging daun pare tergolong tipis, lunak atau herbaceous. Permukaan daun pada pare terdapat bulu atau rambut halus pada permukaannya. Warna daun pada pare yaitu berwarna hijau tua pada saat tanaman sudah tua dan berwarna hijau muda pada saat tanaman masih muda, dan warna pada atas daun lebih terang dibanding dengan warna di bawah daun. Morfologi bunga. Pada tanaman pare, bunga pare termasuk bunga tidak lengkap. Bunga pare merupakan bunga berkelamin tunggang dan berumah satu. Periantium terletak di bagian dasar dari reseptakulum. Simetri bunga pada bunga pare termasuk dalam bunga beraturan atau bersimetri satu. Bentuk reseptakulum pada tanaman pare termasuk dalam bunga hipogin. Dan kelopak bunga pada pare memiliki kelopak yang berdekatan dengan tipe berlekuk. Mahkota bunga pare berbentuk corolla atau berbibir 2.
Bagian-bagian benang sari yaitu ada 3, benang sari, kepala putik, dan bakal buah. Penyerbukan yang terjadi pada bunga pare yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Perantara penyerbukan bunga pare dibantu dengan binatang atau serangga. Pembuahan yang terjadi pada bunga pare yaitu dengan penyerbukan atau polinasi terjadi ketika serbuk sari dari bunga jantan menempel pada kepala putik bunga betina. Setelah serbuk sari mencapai kepala putik, ia akan menyerap cairan dari putik dan mulai berkecambah membentuk tabung serbuk sari yang akan tumbuh menuju bakal biji di dalam bakal buah. Tabung sari membawa inti sel sperma ke dalam bakal biji yang ada dalam bakal buah dan terjadi pembuahan ganda, yaitu satu inti sperma membuahi satu telur dan membentuk zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Morfologi buah. Buah pare termasuk dalam buah sejati tunggal karena buah pare terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Bagian bunga yang ikut tumbuh membentuk buah yaitu bagian dasar bunga atau reseptakulum. Buah pare termasuk buah sejati tunggal karena buah pare terbentuk dari satu bunga dengan satu ovarium atau bakal buah. Meskipun bijinya banyak, tetapi buah ini tetap berkembang dari satu bakal buah sehingga dikategorikan sebagai buah sejati. Jenis atau tipe buah pare termasuk jenis pepo karena memiliki ciri kulit luar yang tebal dan kaku, bagian dalam berdaging dengan ruang berisi banyak biji, dan bagian kosong. Morfologi organa, metafora, dan aksesoria. Pada tanaman pare terdapat organa metafora berupa sulur yang berperan sebagai tempat perambat tanaman. Terdapat juga organ aksesoria yang berupa trikoma atau rambut-rambut halus pada permukaan daun dan batang yang berperan sebagai perlindungan dari serangga. Manfaat dan gunakan akar pada pare itu sebagai obat tradisional, antibakteri dan antiinflasi, dan campuran bahan herbal. Manfaat dan kegunaan batang yaitu obat tradisional, antiseptik alami, pupuk organik dan kompos, dan kerajinan dan anyaman. Manfaat dan kegunaan daun yaitu obat herbal, mengatasi masalah kulit, sebagai pestisida alami, dan sebagai bahan makanan. Manfaat dan kegunaan bunga itu mengurangi gula darah, meningkatkan kekebalan tubuh, dan memperlancar pencernaan serta menyehatkan kulit. Manfaat dan kegunaan buah yaitu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, bersifat anti kanker, dan menjaga berat badan. Dan manfaat dan kegunaan metafora dan aksesoria yaitu digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menurunkan demam, mengatasi masalah kulit, dan mempercepat penyembuhan luka.